Baik, selamat siang Afifah. Siang. Jadi gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini kan kemarin saya udah sempat cerita panjang lebar kan Bu, dan alhamdulillah karena sudah cerita itu jadi saya udah lumayan lega. Tapi kemarin masih hanya sebatas cerita doang kan, jadi saya rasa untuk masalah si tekanan belajar ini sudah belum sepenuhnya tuntas. Ibu paham sekali itu ya Afifah. Tapi aku harus paham nih, dalam psikologi perkembangan, tekanan dari orang tua itu bisa membuat seorang anak cemas, juga kehilangan motivasi. Tapi sebenarnya Afifah harus tahu, hasil belajar yang baik itu tidak selalu berarti nilai yang sempurna. Tapi bagaimana Afifah bisa berkembang, juga memahami dan meresapi terkait materi tersebut. Berarti saya ini mau validasi nih Bu, berarti kan nilai tidak sempurna berarti bukan hal yang apa-apa kan Bu sebenarnya? Iya tentu, itu nggak apa-apa banget. Yang penting itu bagaimana Afifah itu bisa berusaha juga belajar dengan belajar yang baik seperti itu. Ya udah kalau begitu Bu, mungkin di sini saya meminta saran dari Ibu. Sebenarnya seharusnya langkah seperti apa sih yang saya harus ambil di dalam permasalahan yang saya hadapi ini? Sebenarnya bingung juga Bu, saya harus ngapain. Ibu paham sekali. Jadi di sini kamu meminta saran ya kepada Ibu. Jadi seperti ini ya Afifah. Salah satu cara yang bisa kamu coba yaitu adalah membicarakan perasaan kamu atau mengekspresikan perasaan kamu kepada orang tua Afifah. Tapi harus dengan tenang dan sopan, karena bagaimanapun juga mereka itu orang tua ya. Contohnya, kamu bisa mulai dengan kalimat seperti, sebelumnya Afifah panggil orang tua Afifah mama, papa, atau Mama, mama bapak. nah, jadi seperti ini contohnya. Mama, papa, Afifah senang sekali kalau diberi semangat, juga dukungan, support. Tapi Afifah jadi stres kalau terus ditekan seperti ini, seperti itu. Tapi ada plus minusnya lagi kalau Afifah bicara seperti itu ke orang tua Afifah. Plusnya itu kamu bisa jadi lebih lega, orang tua kamu mungkin dapat memahami perasaan Afifah yang kamu rasakan selama ini terkait tekanan yang mereka berikan. Tapi resikonya atau minusnya, ada kemungkinan orang tua Afifah itu kaget karena Afifah tiba-tiba setelah sekian lama Afifah baru bicara sekarang seperti itu. Tapi di sisi lain Afifah harus memang menyiapkan diri sebelum berbicara kepada orang tua Afifah, seperti itu ya. Jadi saran yang saya harus ambil berarti berani berbicara, tetapi harus bisa juga mempertimbangkan, sudah bisa mempersiapkan segala macam resiko yang akan saya hadapi. Iya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, Afifah mungkin saya ceritakan dulu nih terkait contoh pribadi yang Ibu rasakan waktu kuliah. Mungkin Afifah mau kan? Begitu ya. Jadi dulu itu waktu Ibu kuliah, Ibu tuh sempat dituntut terkait IPK yang tinggi, di atas 3,5 lah seperti itu ya. Jadi Ibu pernah stres terkait beberapa semester itu, Ibu harus pertahankan IPK Ibu. Tapi di sisi lain kalau Ibu stres terus, bisa-bisa berpengaruh juga di hasil belajar Ibu, bisa ambil itu IPK-nya Ibu. Jadi waktu itu Ibu itu berusaha buat mengekspresikan atau membicarakan perasaan yang Ibu rasakan ke orang tua Ibu, seperti itu. Mungkin dengan cara itu orang tua lebih paham dan itu terbukti mereka jadi lebih dukung, lebih mengurangi tekanan yang mereka berikan kepada Ibu. Sebenarnya Bu, saya sudah manis ya, sudah lama saya mau mengungkapkan, tapi itu tadi Bu yang seperti dibilang saya belum siap untuk menerima resiko. Tapi mungkin setelah ini saya akan coba. Iya, untuk sekali Afifah, saya apresiasi sekali kalau kamu mau terbuka. Tapi kalau kamu mau terus memendam tekanan ini yang kamu rasakan tanpa bicara, mungkin kamu akan lebih stres dan itu berpengaruh kepada hasil belajar Afifah.
Jadi kita rumuskan ya. Kita rumuskan tujuan ini bersama, tujuan umum juga tujuan khusus buat Afifah. Jadi Afifah di sini ibu bantu Afifah untuk mengelola tekanan dari orang tua Afifah, biar Afifah lebih tenang dan juga termotivasi dalam belajar. Ada beberapa hal yang Afifah harus tekankan ya. Yang pertama, Afifah itu harus mampu mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan Afifah kepada orang tua Afifah. Yang kedua, Afifah mampu menurunkan rasa cemas Afifah saat menghadapi tekanan atau tuntutan dari orang tua Afifah. Yang ketiga, Afifah juga harus punya strategi belajar yang efektif atau realistis, seperti itu ya. Afifah setuju kan? Iya. Jadi sekarang coba deh Afifah pikirkan, selain nilai, apa ada lagi hal yang membuat Afifah semangat dalam belajar? Saya ini kan sudah semester 5 ya Bu. Jadi saya rasa rugi sekali kalau saya menghabiskan masa studi saya kalau hanya mengejar IPK saja. Jadi mungkin saya ingin lebih mendalami apa yang saya pelajari di dunia perkuliahan dan betul-betul bisa mengaplikasikan pelajaran itu dan bisa membawa manfaat yang nyata dari apa yang saya pelajari. Saya ingin itu sih Bu. Saya suka sekali pemikiran Afifah. Afifah itu realistis tapi semangatnya tuh perlu apresiasi sekali ya. Iya. Itu pemikiran yang sangat bagus Afifah. Jadi Afifah itu sebenarnya lelah terkait tekanan yang diberikan oleh orang tua Afifah. Tapi Afifah ini masih punya semangat ya. Masih punya semangat yang tinggi buat belajar dan bagaimana cara Afifah itu mengaplikasikannya nanti di kehidupan kedepannya, seperti itu ya. Keren banget sih Afifah. Jadi kalau gitu kita latihan sedikit nih, biar Afifah ada bayangan sedikit buat berbicara kepada orang tua Afifah. Maksudnya kita simulasikan gitu ya Bu? Iya, seperti Kalau itu. seandainya saya nanti berbicara sama orang tua saya. Betul sekali. Jadi coba nih kamu bayangkan ibu adalah mama Afifah. Katakan Afifah itu apa sih yang mau Afifah sampaikan kepada ibu Afifah, mama Afifah, bagaimana biar mereka paham perasaan kamu, seperti itu. Saya coba ya Bu. Ya. Nah, jadi contoh ibu jadi Mamanya. Bismillah. Jadi Ma, mungkin pertama saya mau bilang dulu terima kasih karena selama saya menempuh studi mulai dari SD sampai sekarang, dukungan dan support dalam segala hal itu alhamdulillah sangat tercukupi, alhamdulillah. Tapi di samping itu ada satu hal yang sebenarnya perlu saya diskusikan, yakni masalah belajar saya. Jadi kan dari dulu, dari SD sampai bahkan tanpa disadari saya sudah kuliah, entah kenapa saya masih selalu merasa kalau pola belajar saya dan langkah-langkah keputusan yang saya mau ambil itu masih selalu diatur. Jadi kan usia saya sekarang juga kan sudah bukan usia anak-anak lagi, karena sudah 20 sudah kepala 2. Jadi saya harapnya di usia sekarang yang sudah bukan anak-anak lagi, saya sudah memberanikan diri untuk mengambil keputusan sendiri, menentukan sendiri saya mau maunya apa, dan bisa harap mama bisa mengerti itu. Bagus sekali ya Afifah. Itu mungkin semua unek-unek dari kemarin-kemarin Afifah sudah sampaikan. Nada Afifah juga sudah bagus, cara Afifah sampaikan itu sudah sangat bagus, sudah tegas sekali. Itu sih ya. Itu juga merupakan contoh komunikasi yang asertif ya. Jadi di sesi ini bagaimana kita belajar bahwa tekanan itu bisa dikendalikan di awal, di akhir maupun di tengah-tengah. Tapi bagaimanapun itu Afifah harus
belajar caranya menyampaikannya ya. Kita harus juga lihat nilai itu bukan sebagai beban, tapi juga sebagai proses belajar Afifah. Bagaimana Afifah nanti menunjukkan kemajuan yang besar di masa depan, bagaimana Afifah nanti berani mengungkapkan perasaan Afifah, seperti itu ya. Kamu sudah merasa lebih tenang? Iya, saya harapnya ini sih Bu, semoga apa yang saya lakukan tadi bisa benar-benar dilakuin ke depannya. Baik, terima kasih juga Afifah sudah terbuka ya hari ini. Kalau minggu depan lagi kita lanjutkan dengan latihan mengatur jadwal belajar Inggris seperti itu ya. Oh, jadi bertahap ya. Iya, kita ini bertahap biar kamu mengurangi rasa cemas kamu. Kita berlatihan-latihan lagi seperti itu. Mungkin kedepannya atau mungkin pulang dari sini Afifah mungkin sudah bisa berani berbicara, Mulai berbicara dengan orang tua. ya. Tapi maksudnya ini tidak apa ya, tidak perlu, maksudnya tidak diburu-burukan kan Bu, bisa. Tidak apa-apa Afifah. Kita bisa mengatur jadwal Afifah lagi selanjutnya. Oke? Iya.